Assalamualaikum Bu Neni, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi begini ya Bu Neni ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching yang perlu diobservasi, kita mengadakan dulu kegiatan pra-observasi namanya. Nah, jadi sebelum kegiatan dilakukan ada beberapa pertanyaan yang perlu Ibu Neni jawab dulu ya untuk nanti sebagai acuan apa yang akan kita lakukan dalam proses kegiatan. Ya. Yang pertama, kira-kira Ibu Neni ingin saya membantu Ibu Neni mengembangkan kompetensi yang mana nih? Ya, baik Ibu. Saya ingin Ibu nanti membantu saya untuk mengembangkan kompetensi pada bidang mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada dua ya, Iya. mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di bagian mana nih yang paling Ibu Neni ingin saya amati? Apakah di bagian menanyakan dengan aktif atau mengajukan pertanyaan yang berbobot? Mungkin dua-duanya Ibu, mengajukan pertanyaan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot juga mendengarkan dengan aktif. Oh iya, berarti keduanya ya Bu Iya. Neni ya. Nah, jadi kira-kira penilaian Bu Neni, nah kenapa saya harus mengamati di bidang itu? Nah, gitu. Iya, karena menurut saya dengan mendengarkan dengan aktif ini kita bisa mendengar permasalahan-permasalahan yang ada saat coach. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan berbobot kita juga bisa menggali permasalahan pada saat coaching. Iya. Jadi bisa kita dalami permasalahan yang dialami oleh Iya, coach ya Bu Neni ya. betul. Nah, oke. Jadi, nah dengan ini kira-kira apa harapan Bu Neni nih? Setelah observasi nanti apa harapannya nih? Iya, saya berharap nanti akan ada umpan balik untuk pengembangan kompetensi saya ke depannya. Oke, insya Allah mudah-mudahan ya Bu Neni ya, Amin. supaya lebih maju ke depannya Iya, lagi. betul Ibu. Nah, ya, terima kasih Bu Neni, mungkin itu percakapan kita yang bisa kita lakukan sebelum observasi. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Joni Afan. Apa Selamat kabarnya siang. hari ini Bapak? Alhamdulillah Bu Neni. Oke. Baik, sebelum kita mulai acara sesi coaching kita, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Joni menjelang sesi coaching? Dalam coaching ini rasanya saya agak deg-degan nih. Agak ada kejut. Kenapa demikian? Iya. Karena kita baru kali coba seperti ini. Walaupun demikian, tentu kita harus optimis ya apa yang akan kita lakukan itu nanti bisa sukses. Oke, baik Bapak. Oke, jadi apa ada hal khusus yang ingin Bapak bicarakan? Mungkin pada kegiatan seperti ini karena saya di sekolah dipercaya sebagai wakil kesiswaan, saya ingin berbicara khusus tentang kedisiplinan siswa. Disiplinan siswa ya. Kira-kira apa hal mendalam yang ingin dibicarakan mengenai kedisiplinan siswa ini? Memang bulan ini setelah kita amati pada tahun ajaran baru ini memang disiplin siswa terutama saya lebih fokus menertibkan anak-anak dalam berpakaian, yaitu pakai sepatu. Selama ini anak-anak masih banyak memakai sepatu yang belang-belang. Kita mengikuti sementara regulasi atau yang kita inginkan itu adalah sepatu hitam. Nah, inilah problem yang kita hadapi. Oke, jadi nanti kita akan jelajahi mencari solusi bersama ya Bapak ya. Oke. Baiklah, kita langsung aja mulai sesi tanya jawab coaching kita ya Bapak ya. Iya benar. Oke, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam sesi coaching kita ini nantinya? Tentu tujuannya dalam kegiatan kita ini karena kita fokus kepada kedisiplinan siswa, saya ingin anak-anak kita beserta satu Pulau Gunung ini benar-benar rapi dalam berpakaian, pakai itu bajunya ataupun juga sepatunya, sehingga semua sepatu anak itu memang hitam gitu, tidak ada sedikit pun yang Jadi kira-kira apa ukuran keberhasilan Bapak? saya pikir untuk tolak keberhasilan itu ketika saya melihat
anak-anak dihimbau untuk pakai sepatu hitam, mereka sudah berpakai sepatu hitam. Saya pikir itu mungkin sudah berhasil mungkin ya. Keberhasilannya seperti itu ya. Sekian berapa persen kira-kira itu yang ingin Bapak harapkan? Ya, kita ingin harapkan itu 100% 100% ya, kalau 100% bisa ya. Oke. Kemudian Bapak ini tadi mengenai kesulitan siswa dalam menjalankan disiplin, terutama memakai sepatu ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak sebagai wakil siswa itu merasa kesulitan? Yang pertama yang kita lihat hari ini, anak-anak yang masih pakai sepatu belang itu ada anak kelas 11 dan ada anak kelas 14. Yang menjadi kesulitan itu anak kelas 11 dan 12 ini dari awal mereka sudah beli sepatu yang tidak hitam semua. Nah, jadi untuk merubah itu agak susah ya. Kita sudah sampaikan, sementara alasan mereka apa? Sepatu kan masih ada, ekonomi susah. Nah, ini yang menjadi susahnya kita untuk menertibkannya. Jadi kira-kira bagaimana Bapak mengatasi situasi seperti ini? Kita akan coba mengatasi masalah ini. Pertama, sosialisasi selalu kepada anak, himbau selalu anak untuk beli sepatu hitam. Dan kita juga coba nanti sosialisasi kepada komite sekolah untuk bisa bekerja sama, termasuk kita akan sampaikan juga nanti kepada orang tuanya agar orang tuanya juga bisa proaktif ya, di dalam menanggapi disiplin anak-anak kita. Iya, oke. Jadi kira-kira prioritas utamanya nanti dalam menjalankan aksi itu seperti apa, Bapak? Saya ingin coba, pertama itu kita coba dengan komite sekolah atau pengurus komite dan orang tua gitu. Nanti baru kita sampaikan kepada siswa. Jadi kalau kita sudah prioritaskan kepada orang tua, tentu orang tua yang bisa paham dan mereka kita harapkan bisa berusaha juga lah untuk bisa mengganti sepatu anak-anaknya. Jadi strateginya nanti pemanggilan orang tua, komite seperti itu ya, perlu disampaikan kepada siswanya. Ya, siswanya. Kira-kira nanti siapa yang akan membantu Bapak atau orang yang terlibat dalam hal ini? Pertama tentu stakeholder yang ada di sekolah, maka itu kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil sarana, dan termasuk Bapak Ibu Wali kelas. Biasanya juga seperti itu kita lakukan, dan yang berperan aktif itu juga nanti guru BK. Jadi mana anak-anak yang kurang bisa kita nasihati, tentu mereka bisa lebih mendalami mereka. Mungkin ada kesulitan ekonomi kah, atau memang kesulitan keluarganya saja, atau bagaimana. Jadi kita minta bantu juga nanti dengan Bapak Ibu Wali kelasnya di lokal. Jadi setiap masuk itu Bapak Ibu Wali kelasnya bisa menertibkan atau melihat sepatu anak-anak. Oke, seperti itu ya Bapak. Oke, pertanyaan terakhir ini mungkin. Oke, Bu Neni. Apa tindak lanjut yang Bapak harapkan dalam sesi coaching kita? Tindak lanjut yang saya harapkan dalam coaching kita ini tentu ada implementasi, ada aksi nyata nanti ya. Oke, baik Bu Neni. Alhamdulillah Bu Neni sudah supervisi. Namun ada beberapa yang perlu kita bahas setelah pelaksanaannya Bu Neni ya. Bagaimana nih penilaian Bu Neni sendiri nih terhadap kegiatan tadi yang telah dilakukan? Iya, penilaiannya saya merasa sudah melaksanakan dengan baik ya Ibu ya, sesuai dengan standar. Iya, udah ya Bu ya. Iya. Jadi yang membuat Bu Neni menilai seperti itu nih, apa nih? Karena tadi saya mengatakan saya ingin mengembangkan 2 kompetensi, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan 2 standar itu sudah saya laksanakan pada saat sesi coaching. Iya, bagus. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan? Oke, silakan Ibu. Jadi tadi saya udah mencatat Ibu ya. Saya mengamati tadi pada saat coaching
Nah, Ibu Neni sudah melakukan apa kompetensi yang kita bicarakan tadi. Yang pertama kan kompetensinya menanyakan dengan aktif ya, mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, jadi kalau yang Bu Neni lakukan tadi itu sudah sesuai dengan standar, sudah mengacu kita ke standar rujukan kita ya Bu Neni ya. Namun tadi ada beberapa hal yang saya lihat ya, tapi tidak keseluruhan nih. Ada beberapa, misalnya terkait dengan ini, mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang tertutup yang Ibu Neni lakukan sehingga penggalian permasalahan Koci agak kurang dalam karena pertanyaan Bu Neni tadi pertanyaan tertutup ya. Yang mana seharusnya kan kita mengajukan pertanyaan terbuka supaya permasalahan Koci ini memang terbahas secara mendalam sehingga bisa menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, jadi mungkin itu tadi yang saya amati. Jadi Bu Neni ada beberapa pertanyaan tertutup yang Bu Neni lakukan. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bu Neni? Iya atau tidak itu? Mungkin ya Bu ya, secara sadar atau tidak saya melakukan hal tersebut. Iya. Mungkin untuk kedepannya saya harus lebih memperhatikan di area ini. Jadi kedepannya tindak lanjut yang akan Ibu Neni lakukan dari hasil observasi ini lebih memperhatikan lagi di kompetensi ini. Nah, apa rencananya nih Bu Neni selanjutnya nih? Nah, setelah kita observasi, supervisi seperti ini, apa kira-kira rencana? Mungkin saya akan lebih banyak melakukan sesi coaching barangkali ya Bu, dengan latihan-latihan lebih intensif lagi sehingga nanti hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi tidak akan terjadi lagi seperti itu. Oke. Semoga kedepannya lebih profesional lagi ya Bu Neni ya, sehingga permasalahan coaching kita bisa terentaskan secara maksimal. Iya benar. Terima kasih Bu Neni atas waktunya. Semoga sehat selalu, lancar semua kegiatannya ya. Bersama beraktivitas lanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.